Halo adik-adik. Yeay. Apa kabarnya di hari ini? Pasti baik. Yes. Siapa nih yang sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini? Ayo. Kita harus semangat ya memuji Tuhan. Oke. Kita harus bergembira, kita harus bersuka cita. Sebab hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Kita akan berdoa dengan sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Apabila di hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu menjaga kami, memberkati kami, bahkan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh angkat tangannya. Yeay. Siap-siap ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maju, 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 maju. Mundur, 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 Maju lagi. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa, karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku aman saat dengannya, dan hatiku tenang saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Dia membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau beserta. Maju, 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 maju. Mundur, 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 Maju, mundur. maju, Maju, maju. Mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa, karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku aman saat dengannya, dan hatiku tenang saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Dia membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau beserta. Hatiku tak takut sebab Kau beserta. Terakhir, hatiku tak takut. Hatiku tak takut sebab Kau beserta. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Yeay! Puji Tuhan.
Adik-adik yang di rumah masih semangat memuji Tuhan? Ya oke, semua yang di rumah boleh ikutin gerakan kita ya. Sebab kita mau memuji Tuhan lebih lagi, oke? Oke, semuanya tepuk tangan ya. Jangan malas-malas gerak loh. Ya, ikutin gerakan kita, om-om yang ada di sini. Oh, 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 sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, kan berbuah. Sekali lagi teriakan sama-sama. Oh, 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 yeah. Oh, 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 Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sama-sama teriakan ya. Yesus pokok dan kita apa? Dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Katakan sama-sama. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Puji Tuhan. Tuhan, adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan penolong yang sangat setia. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan.
Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Katakan sama-sama, ku terima berkat. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Katakan dari awal lebih sungguh lagi, Yesuslah penolongku. Terima kasih Tuhan. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut. Terima berkat, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Lagi katakan, ku terima berkat, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ayo adik-adik di rumah kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Perlindungan kami Tuhan, Yesuslah penolong kami. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya, Yesus. Angkat suaramu buat Tuhan, berpujilah, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dengan lembut, ku terima, ku terima berkat-Mu, terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Katakan, ku terima hidup yang penuh, ku terima hidup yang penuh melimpah. Sekali lagi
ku terima hidup yang penuh, melimpah selalu. Semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati guru kami, Tuhan urapi guru kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kali ini Om ada kabar gembira nih buat adik-adik semua. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Oh, saya tahu Om, kita akan 17-an. Yes, benar sekali. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Adik-adik senang kan? Senang Om. Dan untuk kali ini, meskipun kita masih ibadah di rumah, tapi kita akan tetap merayakannya bersama-sama. Karena kita akan mengadakan lomba buat adik-adik semua yang di rumah. Ada yang tahu nggak ya lomba apa saja? Nah, didengar baik-baik ya. Jadi untuk kelas kecil kita akan mengadakan lomba nyanyi. Lagunya sudah ditentukan oleh guru-guru, yaitu lagu 17 Agustus atau Garuda Pancasila. Dipilih ya adik salah satunya. Pasti adik-adik udah hafal kan? Nah, untuk durasi tidak lama, hanya sekali putaran saja, dimulai dari bait sampai ke ref, dan tidak untuk diulang ya adik-adik. Dan guru-guru sekolah minggu nanti akan menilai dari ketepatan nada, lirik, dan juga kreativitasnya. Jadi adik-adik harus sekreatif mungkin ya. Dan untuk hasilnya akan dikumpulkan dalam bentuk video dengan cara diposting di Instagram ya. Kalau tidak ada Instagram, minta tolong sama papa mama. Dan jangan lupa di tag ya ke @alphaomegakids. Dan untuk kelas besar, adik-adik akan membuat baju zirah. Pasti gampang. Dan untuk bahan-bahannya bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah saja. Contohnya kardus, kertas koran, dan lain sebagainya. Dan untuk penilaiannya yaitu kostum yang paling bagus dan kreatif. Pengumpulan video dan foto akan diberi waktu sampai pada tanggal 20 Agustus. Jangan sampai kelewatan ya, karena hasil pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 30 Agustus. Dan tentunya akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang menang. Jadi kami tunggu ya adik-adik semua. Dadah! Halo adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, atau tabnya, atau HP-nya yang ada Alkitabnya disiapkan. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Sudah siap semuanya? Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Kalau sudah siap, kita baca sama-sama ya, dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, adik-adik, beberapa minggu lalu atau minggu yang lalu kita mendengarkan tentang Ayub.
bahwa Ayub adalah seorang yang hidup saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan sebagainya. Tapi hari ini kita melihat Ayub, masih berbicara tentang Ayub dan melihat di sisi, yaitu di saat Ayub kehilangan segala yang dimilikinya. Nah, segala yang dimiliki oleh Ayub pada saat hidupnya, dia memiliki kehilangan apa yang dimiliki saat itu. Dan segala yang dimilikinya saat itu hilang bukan dalam waktu yang begitu panjang. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, hilang dalam keadaan sekejap. Ya, dalam keadaan sekejap. Kalau sekejap ini, ya hanya sesaat. Hilang semuanya. Apa yang hilang yang dimiliki oleh Ayub? Adalah yang pertama, harta yang dia miliki hilang semuanya. Yang kedua adalah anak-anaknya. Dia kehilangan anak-anaknya, mati, meninggal dunia. Nah, dan yang seterusnya adalah istrinya. Dia kehilangan istri. Istrinya meninggalkan dia. Dan yang seterusnya adalah sahabat-sahabatnya. Ayub kehilangan semuanya. Apa yang dimilikinya hilang semuanya. Berarti Ayub tidak punya apa-apa lagi dalam hidupnya. Tetapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, ada tindakan Ayub yang sangat memberkati kita di sini. Ada tindakan Ayub yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita, yaitu tindakan Ayub saat itu, di saat dia kehilangan semuanya, sujud menyembah kepada Allah atau Tuhan. Wah, luar biasa kan? Dia memilih untuk sujud menyembah Tuhan. Kalau seharusnya kalau kita berpikir secara logika ya, secara pikiran kita, loh orang yang sudah hilang, apa yang terjadi? Orang yang sudah kehilangan maksudnya, apa yang terjadi dalam hidupnya adalah satu, depresi, bisa menuduh siapa saja yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, atau bisa menyalahkan Tuhan. Bisa menyalahkan orang yang ada di sekitarnya. Tapi berbeda dengan Ayub. Nah, kita melihat di ayat atau di pasal pertama, Ayub pasal 1 ayat yang 21 dan 22. Kita melihat di sini, kita baca. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, di sini di ayat 21, Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah daripada Tuhan. Dan makanya dikatakan di sini, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh. Nah, Ayub tidak menuduh. Tidak menuduh siapa? Tidak menuduh Allah. Oh, ini gara-gara Tuhan. Oh, ini gara-gara Tuhan sehingga saya sampai seperti ini. Sehingga terjadi hal ini dalam hidup saya. Gara-gara Tuhan. Tapi Ayub tidak. Dikatakan di situ, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, ya, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, luar biasa kan? Ayub tidak menuduh Allah, apalagi menuduh orang yang di sekitarnya, tidak. Nah, kenapa Ayub bisa memiliki tindakan yang seperti itu? Karena Ayub hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kesalehan di dalam Tuhan. Nah, kesalehan Ayub di dalam Tuhan ini tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, kesalehan Ayub tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Yang menimpa keluarganya, yang menimpa hidupnya tidak tergantung. Kesalehannya tidak tergantung dengan yang terjadi. Dia tahu bahwa Allah lah yang memberi apa yang saya miliki dan Allah juga yang berhak untuk mengambilnya. Nah, itu Ayub sangat tahu sekali hal itu karena dia hidup dalam kesalehan. Dan
dalam kesalehan Ayub, dia memiliki sikap hati. Nah, Ayub memiliki sikap hati yang tulus kepada Allah atau kepada Tuhan. Sikap hati yang tulus Ayub terhadap Tuhan atau Allah, yaitu Ayub mengakui bahwa yang berdaulat atas hidupnya, yang berdaulat atas segala sesuatunya adalah siapa? Tuhan. Jadi Ayub tahu, Ayub mengerti, dia punya sikap hati yang tulus. Tulus dalam hal apa? Dalam kesalehannya, dalam hidup benar, dalam hidup takut akan Tuhan. Dia tulus melakukannya. Nah, dan dia juga tahu bahwa dalam ketulusannya dia tahu bahwa Allah yang berhak punya kuasa. Tuhan yang punya otoritas. Saya katakan tadi bahwa Ayub tahu bahwa apa yang sudah Tuhan beri itu adalah daripada Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan berikan itu, yang berhak mengambilnya adalah Tuhan. Jadi Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena Ayub apa yang dia miliki, semuanya dari Tuhan. Yang perlu kita pelajari di sini, yang perlu kita perhatikan di sini, yang harus kita percayai adalah Tuhan senang memberkati orang yang benar. Amin. Tuhan senang memberkati anak-anak yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Mazmur, di situ dikatakan Mazmur pasal 112, kita akan melihat di situ. Mazmur 112. Kita akan melihat Mazmur 112. Ayat yang kedua, di situ dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah, seperti dikatakan juga di dalam Mazmur 97 kita mau lihat di situ. Ini yang kita miliki ya, yang kita miliki sebagai orang yang benar. Mazmur 97 ayat 12 dikatakan di sana, bersukacitalah karena Tuhan. Nah, bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang berdosa. Tapi orang-orang yang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikanlah syukur. Biarlah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa sujud, menyembah, dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab kita percaya ketika kita hidup benar, maka kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, dan yang seterusnya, Tuhan itu bijaksana dan berdaulat atas segala sesuatunya. Jadi karena Tuhan yang bijaksana itu dan berdaulat atas hidup kita, otomatis dia tahu caranya. Ya, di saat kita susah, di saat kita kehilangan semuanya, maka Tuhanlah yang tahu caranya untuk memulihkan keadaan kita, memberkati kita kembali, ya, memberikan jalan keluar seperti yang dialami oleh Ayub. Saya percaya bahwa dimanapun adik-adik mungkin alami sedih saat ini, susah atau ada masalah. Jangan takut, Tuhan tahu memberi jalan keluar. Asalkan kita menjadi pribadi-pribadi atau menjadi anak-anak yang hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya tidak berbuat dosa. Nah, yang seterusnya, Tuhan
tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dikatakan di sini Tuhan ada di luar kemampuan manusia atau kita. Tuhan ada di luar kemampuan kita. Mungkin saat ini ada yang alami masalah, susah, ya. Aduh, tidak ada lagi jalan keluar. Ya sudah deh, aku patah semangat aja. Aku nggak mau lagi ibadah lagi, nggak mau baca firman Tuhan lagi, nggak mau berdoa lagi, nggak mau lagi tersenyum lagi, nggak mau lagi bertemu dengan orang banyak. Nah, atau kita katakan, aduh tidak ada lagi jalan keluar untuk masa depan saya. Sudah hilang semuanya. Tidak boleh berkata seperti itu. Karena Tuhan ada di luar kemampuan kita dan kemampuan pemikiran kita. Artinya Tuhan tahu memberkati kita. Tuhan tahu memberi jalan yang terbaik buat kita. Seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal, kita buka Alkitab ya. Yesaya pasal 55, kita melihat di sana adik-adik. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Begini firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hidup kita. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Amsal, masa depan sungguh ada. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan, masa depan sungguh ada. Amin. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ayub kehilangan semuanya, tapi hidupnya ada dalam kendalinya Tuhan. Ada dalam pengawasannya Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Nah, sebagai anak Tuhan, kesimpulannya pada hari ini kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengikut Yesus, kita harus tetap mengejar kesalehan. Kesalehan apa? Kesalehan yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, bukan saleh di saat sudah diberkati, di saat punya segalanya baru hidup saleh. Tidak, tapi tetap memiliki sikap hidup yang saleh atau hidup yang saleh yang tulus kapanpun waktunya dan apapun keadaannya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, tetap memilih untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu bijaksana. Ya, Tuhan itu bijaksana dan dapat kita percayai Tuhan. Dapat kita percayai. Dan saat kita mungkin alami susah, menderita. Seperti yang Om katakan tadi, mungkin kita ada masalah. Atau seperti yang dialami oleh Ayub. Jangan pernah kita kehilangan fokus untuk masa depan. Sebab masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita baca Alkitab firman Tuhan ayat terakhir Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Percaya adik-adik, dimanapun adik-adik berada hari ini, mungkin adik-adik dalam keadaan susah, ya. Om katakan tadi ada masalah. Percayalah, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan hilang pengharapan. Tapi fokus kita arahkan kepada Tuhan.
Sebab di dalam Tuhan harapan kita sungguh ada dan harapan kita pasti ada di dalam Tuhan. Sebab Dia yang tahu cara untuk memberkati kita. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya masalah, dan Tuhan yang tahu cara untuk memulihkan kita. Amin. Tuhan yang tahu untuk menyembuhkan kita karena Dia yang punya mujizat itu. Jangan takut hari-hari ini sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami semua telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun posisi kami saat ini, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, setiap firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan, Engkau meteraikan dalam hati anak-anak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki sikap hidup tetap percaya kepada Tuhan, tetap memiliki hidup yang takut akan Tuhan, memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebabnya kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, khususnya di GPD Alpha Omega, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau yang memberkati mereka senantiasa. Tuhan, Engkau melihat apa yang mereka alami, Engkau mengenal apa yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Tuhan, mungkin mereka dalam ketakutan karena masalah, karena yang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa, Tuhan, kami punya Engkau. Engkau yang memberikan mereka pemulihan. Engkau yang memberikan mereka kemampuan, keberanian ya Tuhan. Engkau berikan mereka semangat sehingga anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang kami kasihi, mereka tetap mengasihi Engkau dan tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Engkau berkati mereka. Dalam studi mereka diberkati oleh Tuhan. Beri mereka hikmat, berikan mereka pengetahuan, sehingga Tuhan mereka dapat mengikuti ajaran demi ajaran, dan mereka dapat nilai-nilai yang bagus ya Tuhan di dalam sekolah mereka. Kami percaya mereka adalah anak-anak yang diberkati dan anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.